Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Suci Alfiani dengan NIM 2207015520018. Baik, kali ini saya akan memaparkan materi mengenai paragraf. Paragraf merupakan kumpulan dari beberapa kalimat yang berisi tentang satu ide pokok atau gagasan utama. Dalam Lansford dan Conner dijelaskan bahwa paragraf adalah sebagai kumpulan kalimat atau group of sentence, yang artinya satu kalimat yang membentuk sebuah unit. Panjang dan tampilan sebuah bagian dari karya tulis bukanlah kriteria dari sebuah paragraf. Sebagai contoh singkat, sebuah paragraf dalam gaya penulisan jurnalistik bisa terdiri atas satu kalimat yang cukup. Oleh sebab itu, pengertian paragraf yaitu kelompok kalimat atau gabungan kalimat yang menggagas satu ide pokok. Selanjutnya ada unsur paragraf, terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, topik atau gagasan. Topik atau gagasan utama merupakan hal yang penting karena unsur inilah yang menjadi jiwa atau isi dari keseluruhan paragraf. Kedua, kalimat utama. Kalimat ini adalah kalimat yang mengandung suatu gagasan utama yang diletakkan secara tersirat. Kalimat utama adalah sebuah kalimat yang sifatnya umum. Hal ini dikarenakan agar dapat dikembangkan kembali dengan kalimat-kalimat penjelas. Yang ketiga, kalimat pendukung. Kalimat pendukung yaitu suatu kalimat yang mengandung gagasan-gagasan penjelas. Kalimat ini mempunyai fungsi untuk menguatkan atau mendukung gagasan utama yang ada pada kalimat dengan cara memberikan data berupa fakta, contoh, opini, dan lain-lain. Yang keempat ada transisi. Agar menjadi sebuah paragraf yang padu, kalimat-kalimat di dalam paragraf disusun dengan menggunakan transisi atau konjungsi. Ada 2 macam konjungsi yang biasa dipakai, yaitu konjungsi intrakalimat dan konjungsi antar kalimat. Unsur yang kelima atau yang terakhir yaitu unsur penegas. Unsur ini tidak terlalu penting di dalam sebuah paragraf karena tidak semua paragraf mempunyai penegas. Fungsi dari penegas ini yaitu untuk menambah daya tarik sebuah paragraf, menghindari kebosanan saat membacanya, serta sebagai penegas atau pengulang gagasan utama. Selanjutnya ada fungsi paragraf. Yang pertama, untuk mengekspresikan gagasan dalam bentuk tulisan dengan memberikan suatu bentuk pikiran dan perasaan dengan serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu kesatuan. Yang kedua, untuk menandai peralihan gagasan baru bagi karangan yang terdiri beberapa paragraf. Yang ketiga, untuk memudahkan dalam pengorganisasian gagasan bagi yang menulis dan memberikan kemudahan pemahaman bagi pembaca. Yang keempat, untuk memudahkan dalam pengembangan topik karangan ke dalam satu unit pikiran yang lebih kecil. Yang kelima, untuk memudahkan dalam pengendalian variabel, terutama karangan yang terdiri dari beberapa variabel. Adapun ciri-ciri paragraf sebagai berikut. Yang pertama, bertakuk atau letaknya agak dalam, ke dalam 5 ketukan spasi untuk jenis karangan yang biasa. Yang kedua, paragraf menggunakan pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Yang ketiga, kalimat topik dan selebihnya adalah kalimat pengembang sebagai fungsi penjelas dan untuk menguraikan atau menerangkan pikiran utama yang terdapat dalam kalimat topik. Yang keempat, paragraf menggunakan pikiran penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Jadi kita sekarang berada di poin terakhir, yaitu jenis paragraf. Jenis paragraf ada 5. Yang pertama yaitu paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi yaitu suatu paragraf yang menceritakan atau memaparkan sesuatu secara jelas. Paragraf deskripsi bisa ditandai dengan ciri-ciri antara lain. Paragraf ini menggambarkan suatu objek seperti benda, tempat, atau suasana. Yang kedua, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi merupakan paragraf yang memaparkan cara atau petunjuk agar pembaca memahami bacaan dengan jelas. Yang ketiga ada paragraf narasi. Paragraf narasi merupakan suatu paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa yang di dalamnya terdapat subjek, pelaku, waktu kejadian, serta alur cerita. Yang keempat ada paragraf argumentasi.
Paragraf argumentasi merupakan suatu paragraf yang mengutarakan suatu pendapat atau ide yang mempunyai alasan yang mendukung. Ciri-cirinya berupa suatu pendapat atau gagasan yang disampaikan oleh penulis. Pendapat yang disampaikan biasanya berupa suatu hal yang menarik dan menciptakan kontroversi di dalam masyarakat. Dan yang terakhir ada paragraf persuasi. Paragraf persuasi merupakan paragraf yang berisi ajakan yang mempunyai tujuan agar pembaca melakukan tindakan. Paragraf persuasi mempunyai alasan yang kuat disertai dengan data dan fakta. Paragraf ini berusaha untuk meyakinkan pembacanya untuk melakukan atau mempercayai apa yang ditulis oleh penulis. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya mengenai paragraf. Terima kasih telah menyaksikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye-bye.